FM Mercury, sahabat, seperti yang sudah saya sandingkan pada Anda bahwa di pukul 1 hingga 2 siang ada perbincangan saya bersama dengan Ama Surabaya di Rumah Manajemen ya. Perbincangan Rumah Manajemen ini hadir sebulan 2 kali, sahabat. Jadi 2 minggu sekali setiap hari Senin pukul 1 hingga 2 siang. Dan di siang hari ini temanya adalah Womanpreneur and the Future of Legal Service Innovation and Technology. Bersama dengan 2 narasumber, pas ya karena kita perempuan-perempuan semua. Ada Mbak Nadia Kristanti, pelaku UMKM dan juga pengurus Ama Surabaya, bidang seminar, pelatihan dan profesionalisme. Apa kabar Mbak Nadia? Baik, alhamdulillah. Boleh. Nah, mic-nya didekatkan supaya terdengar suaranya ya. Ini terima kasih sudah hadir, sudah menghadirkan narasumber siapa? Mbak Nadia yang memperkenalkan, silakan. Ya baik, terima kasih. Perkenalkan kami dari Asosiasi Manajemen Indonesia Chapter Surabaya. Kali ini mengundang Bu Nisa. Beliau adalah womanpreneur di bidang legal yang sekarang lagi tren ya. Karena apa? Karena beliau menyambungkan antara legal dengan teknologi AI atau teknologi gitu, pakai blockchain yang sekarang ini lagi benar-benar wow gitu kan. Jadi sudah hadir, ini saya tadi Mbak Nadia memperkenalkan Bu Anis, tapi saya dapat tulisannya Bu Nisa ya, tapi ini Anis Tiana Potak, CEO and Founder Top Legal Group, praktisi legal design and technology. Ini berarti nama akrabnya Nisa. Benar. Ya. Sebenarnya nama dari kecil Nisa. Nah, terima kasih sudah hadir. Tapi sebelum kita membahas berkaitan dengan tema, saya pengen supaya masyarakat atau sahabat-sahabat Mercury ini teredukasi. Ini apa sih istilahnya kerjaan dari Mbak Nisa ini ya, sahabat, selaku CEO dan juga founder Top Legal Group ini, untuk diketahui juga industri legal teknologi itu apa dan untuk saat ini sudah seperti apa perkembangannya. Baik, terima kasih, selamat siang semuanya Mbak Nadia dan juga Mbak Yanti ya. Legal teknologi sendiri itu kalau di zaman sekarang itu mungkin orang-orang bisa melihat itu semuanya serba online gitu ya. Mudahnya memang seperti itu. Nah, karena ada legal teknologi, kalau tadi sudah disampaikan bahwa menjembatani antara legal dengan teknologi, nah di situ kita memang mengakrabkan antara legal dan teknologi yang dulu itu berjalan sendiri-sendiri. Dengan adanya bisnis, maka kita satukan menjadi legal teknologi di bidang bisnis, seperti itu. Dan practice areanya ini kalau saya baca ya ada business law, kemudian sport entertainment law, ada employment law, family law. Family law ini mencakup divorce option, child custody, family law, special in law family, banyak. Kemudian immigration law juga dan juga dispute and resolution. Ini semuanya berarti kan cukup banyak ya. Berarti untuk kebutuhan legal secara teknologi sudah berkembang luar biasa ya, Manisa. Perkembangannya memang di Indonesia memang lagi pesat-pesatnya ya, dan karena itu kita one stop legal solution. Oleh karena itu kita banyak sekali beberapa service yang memang di situ kita tawarkan dan juga itu memang merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia pada umumnya saat ini gitu. Jadi pendampingan dan juga legal consultation juga ada di legal partner ini. Benar. Jadi tidak hanya legalnya, tapi kita juga ada business consultation-nya. Jadi kita memang fokusnya memang ranahnya ke bisnis gitu. Nah, ini kan yang istilahnya kalau kita bicara tentang legal dan bicara teknologi, bicara juga dengan trust. Ya kan ini secara teknologi gitu ya, pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman Top Legal dalam hal ini adalah Mbak Nisa. Trustnya kan seperti apa? Ini kan berhubungan dengan trust issue. Nanti kalau saya semisal upload itu bagaimana dengan keamanan data saya pribadi, gitu. Benar. Di bidang legal memang itu bukan hanya di online ya. Itu trust issue itu ada di zaman konvensional juga. Kalau dulu kita nyerahin fotokopian, ya kan? Nah sekarang itu lebih ekstrim lagi karena apa? Kita itu nggak lewat door to door, tapi udah lewat email, lewat cloud gitu kan. Nah keamanannya gimana? Nah sebenarnya gini, jangan asal share. Filter dulu, jadi di-sharing dulu sebelum di-share. Jadi sebelum kita nge-share data pribadi, sudah seharusnya kita itu harus ada proteksinya dulu, harus bikin NDA-nya dulu, perjanjian dulu, tidak boleh menyebarluaskan data pribadi itu. Jadi kita
terikat komitmen untuk tidak boleh share data pribadi klien kita kepada klien lain atau kepada orang lain. Nah, mayoritas kalau misalnya kita berbicara tentang trust, kebanyakan mereka tanpa mengesampingkan itu semua, akhirnya sudah dikirim aja semua, tapi tidak ada NDA-nya gitu. Oleh karena itu top Trusted On Time Professional. Oh, ini ada filosofinya. Nah, iya. Itu yang membedakan top legal dengan yang lainnya. Dengan legal lainnya. Gitu. Nah, ini kan berhubungan juga dengan tema ya, Womanpreneur and the Future of Legal Service Innovation and Technology. Kalau bicara tentang teknologi dan juga bicara tentang legal ya, itu kan banyak laki-laki ya kan. Macam betul kan ya Mbak Nadia ya. Semuanya istilahnya banyak laki yang berhubungan dengan hal tersebut. Nah, kalau untuk saat ini sendiri seperti apa sih kondisinya? Bukan kita bicara tentang gender atau persamaan dan lain sebagainya, tapi melihat peluang ke depannya seperti apa? Ya, opportunity-nya kalau menurut saya sebagai praktisi legal technology, awalnya memang kita selalu dilihat miring ya. Karena apa? Kamu perempuan bisa apa gitu kan. Ya, sekali lagi ini bukan mendiskreditkan gender ya. Tapi kadang ketika kita berbicara tentang hukum itu kan pasti orang-orang berpikir kamu kan pasti ngedebat gitu kan, kamu pasti ngedefend gitu, argumentasi segala macam. Tapi bagi saya perempuan-perempuan di luar sana yang memang praktisi-praktisi itu sudah pada hebat semua, udah pada tangguh dan mereka sudah dibekali dengan ilmu-ilmunya yang memang mampu untuk bisa mendeskripsikan pekerjaannya. Nah, di sini legal technology, apalagi ini dua unsur yang berbeda, legal dan teknologi yang kita satukan, yang dua-duanya itu core-nya adalah cowok banget gitu. Nah, dari situ kita gimana? Nah, kita pendekatannya dari sisi ilmu. Nah, kita harus mempelajarin itu gimana biar kita itu bisa mengimplementasikan core-core yang memang kita pelajarin di kuliah, di bangku kuliah, dan memang legal technology di Indonesia masih baru dan memang belum ada jurusan khusus yang ada di Indonesia dan itu masih ada di luar. Nah, dari situ ketika di luar pun itu teman sekolah saya itu juga masih banyak yang laki-laki daripada yang perempuan. Jadi memang ini memang masih sesuatu yang baru gitu, yang memang harus ke depannya aku yakin banyak woman-womanpreneur atau woman-woman yang strong yang memang tertarik di bidang ini gitu. Kalau bicara tentang womanpreneur mungkin perbandingannya sekarang 60-40 ya, tapi kalau untuk teknologi dan juga lo mungkin masih di bawah 30 kali ya, seperti itu kali ya. Jadi seperti itu. Itu terlihat juga kalau bicara tentang anggota AMA seperti apa Mbak Nadia, apakah juga kita bukan presentasi lagi ya, tapi kan paling banyak adalah pengusaha biasanya adalah laki-laki gitu ya, apalagi yang berhubungan dengan manajemen gitu kan. Betul. Padahal sebenarnya juga perempuan juga tidak kalah. Kalau di AMA sendiri sudah berapa banyak anggotanya dan presentasinya untuk perempuan dan juga laki? Presentasenya sih masih lebih banyak laki ya, lebih banyak cowok daripada ceweknya gitu. Ya mungkin sekitar 65 atau 60-an itu kita cowok, yang ceweknya masih beberapa aja, termasuk Bu Nisa salah satunya. Kalau Bu Nisa ini sudah berapa lama bergabung di AMA kalau boleh tahu? Dengan rentang pergantian tahun berarti 2 tahun ya. 2 tahun ya. Kalau Bu Nadia, wah saya tadi sebenarnya sempat ngobrol luar biasa. Berapa tahun Bu? Kalau saya mulai kerja itu tahun 2008 itu sudah bergabung di AMA, tapi memang waktu itu menjadi admin dan kemudian lama-lama karena saya sudah punya pekerjaan sendiri, nah saya menjadi anggota sampai sekarang. 2008 mulai bergabung, tapi istilahnya belum menonjolnya baru tahun 2011 gitu ya. Gak apa-apa, berproses. Iya betul, itu penting ya. Jadi untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana, kalau Anda mendengarkan perbincangan ini adalah sharing ya, sahabat, siapa tahu bisa menginspirasi Anda untuk berbuat lebih gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Bu Nadia dan juga Bu Nisa ini, sahabat berkumpul di AMA. Kalau di AMA itu harus memiliki usaha terlebih dahulu atau seperti apa sih Bu? Sebenarnya enggak sih, jadi beberapa anggota kami itu adalah sebuah perusahaan yang dia mendaftarkan karyawannya untuk mengikuti AMA. Jadi karena kita lebih fokus ke setiap bulan itu kita adakan seminar yang itu untuk mengupgrade perkembangan ilmu dari membernya gitu. Jadi seperti ada
anggota kami yang itu bisnisnya adalah air minum gitu, mereka sampai mendaftarkan tuh 8 anggota gitu. Nah, karena supaya terus upgrade keilmuan di kami. Ini kan pentingnya memiliki sebuah komunitas ya dalam tanda kutip seperti AMA ini adalah berbagi tidak hanya informasi tapi juga berbagi ilmu, sahabat. Seperti yang dilakukan juga oleh Mbak Nisa dalam hari ini memberikan kita informasi juga bahwa sekarang ini kalau bicara tentang legal tidak hanya yang konvensional saja, tapi juga secara teknologi ini bisa diakomodir gitu sudah ya. Mulai masuk ke Indonesia. Nah, sudah untuk saat ini untuk kliennya sendiri sudah berapa persen sih Mbak dari tahun lalu atau dari mulai Top Legal ini berdiri sampai dengan sekarang? Iya, untuk kliennya sendiri sih memang udah banyak ya. Cuman ya itu tadi challenge-nya adalah ketika mereka disuruh scan data, kirim email itu mereka masih kirim fotokopian. Dan akhirnya kita harus scan sendiri. Nah itu challenge-nya. Jadi beberapa staff di kantor itu masih yang udah dikasih permudah, tapi orang itu masih secara konvensional. Jadi memang mindsetnya orang-orang yang di Indonesia ini memang masih harus beneran diedukasi, yang merupakan bisa ditransformasi untuk bisa lebih mudah gitu. Scan pun sekarang tidak harus scan pakai printer kan, bisa di foto-foto terus jadiin satu sebagai PDF. Nah mungkin hal-hal seperti itu tuh orang itu masih lebih seneng mengirim data yang ya itu tadi faktor trustnya itu masih belum. Jadi memang harus banyak-banyak disosialisasikan gitu. Karena orang kita tuh pengennya adalah bisa ketemu langsung supaya kalau ada apa-apa saya mengirimnya, saya mengirimnya ke ini gitu loh. Kalau untuk dari Top Legal mengatasi hal tersebut seperti apa? Jadi orang yang pasti pengen ketemu gitu. Iya, benar. Jadi kita wide coverage ya. Di Indonesia itu kita sudah tersebar, ada beberapa partner yang memang kita sudah ada di seluruh Indonesia. Nah, di situ kalau misalnya memang maunya konsultasi secara langsung, kita sudah ada rekanan partner yang memang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi tergantung di mana domisili klien itu. Dan bahkan tidak hanya di Indonesia, kita juga yang Potaklo itu juga sudah ada di Jerman representatifnya seperti itu. Jadi kita kalau misalnya dengan AMA itu memang sangat kita bersinergi sekali karena AMA adalah kumpulan profesional dan kita juga merupakan berkomitmen untuk tetap selalu profesional seperti itu. Jadi sinergitasnya dapat banget. Nah, ini adalah kalau bicara tentang industri legal teknologi dan juga bicara peluang-peluang ke depannya bahwa ini masih terbuka lebar gitu ya, bicara tentang legal teknologi. Apalagi dengan adanya artificial intelligence dan lain sebagainya. Tadi Bu Nadia mengatakan bahwa yang sekarang ini yang sedang hot yang ditangani apa Bu? Blockchain dan ini kalau bicara tentang blockchain seperti apa Mbak? Ya, dikaitkan aja dari sisi bisnis itu kalau misalnya kita digital marketing ya. Biasanya kan kita, apalagi kita di radio ya, broadcast gitu, biasanya ada iklan, ada konten-konten yang dibuat di sosial media atau yang dipampang di website atau apa. Biasanya kan kita itu mohon maaf, biasanya orang-orang itu asal comot di Google, di-upload. Atau mungkin ambil dari TikTok, nggak apa-apa ya disebut sorry, ada di salah satu konten diambil, diedit, terus di re-upload di area upload. Nah, hal-hal seperti itu tuh untuk ada faktor digitalisasi komersial itu sebenarnya tidak boleh. Itu sudah menyalahi aturan tentang periklanan dan juga aturan-aturan yang tentang broadcast juga gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang digitalisasi legal advertising, ya itu tadi kita harus menfilter dulu nih, kalau misalnya kita mau produk ya harus fotonya itu foto sendiri gitu. Mau bikin konten ya kita harus tenan sendiri, bikin ide kreatif. Bisa similarity masih oke ya. Misalnya lagi tren lagunya ini, nggak apa-apa gitu. Kita pakai lagu yang memang itu memang dipakai di platform tersebut. Jangan ambil dari platform lain, di-upload di platform lain. Nah, itu sudah merupakan pelanggaran sih. Padahal itu sebanyak sekali kan sekarang. Dan secara tidak langsung perusahaan-perusahaan tersebut akhirnya mendowngrade value-nya sendiri dengan copycat itu gitu kan. Nah, itu kan tidak terproteksi secara legal. Kalau misalnya ada beberapa orang yang memang merasa dirugikan, misalnya konten kreatornya atau apa. Nah, dari situ kan akhirnya brandnya jadi jatuh sendiri. Oh, ternyata ini plagiarism gitu. Tapi secara legal sebenarnya bisa ya. Semisal kita punya konten, kemudian ada yang mencaplok, itu sebenarnya bisa diurus atau seperti apa sih? Kan kalau bicara tentang hak haki gitu ya. Kekayaan intelektual. Betul. Ya. Itu bisa diuruskah atau aturannya seperti apa? Karena masyarakat kita belum teredukasi dengan benar berkaitan dengan legal, Mbak Nisa. Sekarang saya tanya gini deh. Semuanya kan punya smartphone nih ya. Ya. Ketika download aplikasi itu kan ada
berapa yang klik yes, term and condition. Pernah dibaca nggak? Enggak. Nah, padahal klausulnya sudah ada di situ, hak kita, kewajiban kita itu semuanya ada di situ. Nah, ketika kita merasa dirugikan, kita harus kembali lagi ke term and condition itu. Terus kalau misalnya memang kita kreator yang pertama kali mengupload itu sebenarnya sudah dilindungi dari term and condition tersebut, gitu. Dan ketika ada orang yang di situ hanya diizinkan oleh share, tapi mereka pakai third party, di-repost, tapi di-download, di-upload ulang, itu sudah merupakan kriminalisasi sebenarnya. Gitu. Nah, itu kan. Nah, ini juga bicara tentang para mungkin di luar sana yang memiliki produk UMKM, kemudian tidak memiliki foto sendiri, kadang banyak itu adalah yang nyomot. Itu juga harus diperhatikan ya, istilahnya term and condition lagi-lagi syarat dan ketentuan berlaku. Jangan hanya asal comot. Seperti apapun foto produk Anda, lebih baik sebenarnya punya sendiri ya. Betul. Itu yang harus apalagi diingat. Kalau sudah dijual di marketplace. Atau banyak kalau mau dijaga kita pakai watermark. Iya, betul. Saya biasa pakai watermark kalau produk-produk saya. Ya, itu menjaga. Itu menjaga ya. Strategi juga untuk nge-brand smart produk kita. Karena kan biasanya para ibu-ibu di luar sana, para pelaku UMKM yang barusan itu adalah paling mudah ngambil gitu kan ya, tanpa memikirkan bahwa ternyata ini ada istilahnya yang harus diperhatikan bahwa ini melanggar ternyata seperti itu ya, sahabat-sahabat untuk para pelaku UMKM di luar sana, bahwa boleh kita berkreasi sendiri saja, jangan istilahnya comot. Yang bisa dilakukan adalah lihat contoh dan modifikasi. Itu betul. Itu yang bisa dilakukan gitu ya. Tapi kita juga kerjasama dengan beberapa dinas ya. Kedinasan itu juga memfasilitasi sebenarnya untuk kreativitas yang seperti itu. Jadi untuk foto produk, kemudian copywriting dan lain-lain itu dinas memfasilitasi. Tapi mungkin beberapa UKM yang kebetulan lebih fokus ke produksi itu kesulitan untuk datang ke dinas untuk melakukan konsultasi ataupun langsung foto produk di dinas itu. Sebenarnya sudah ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Hanya tinggal cari tahu saja. Tapi ini yang informasinya belum sampai ke masyarakat. Seperti berhubungan dengan legal juga belum sampai ke masyarakat, seperti itu sahabat ya. Dan kalau Anda ingin informasi itu sampai kepada Anda, juga bisa mengikuti seminar yang dilakukan oleh AMA ini besok ya Bu Nadia. Seperti apa untuk seminar besok? Mungkin bisa di-sharing sebelum kita ke jeda iklan. Jadi besok itu kami adakan seminar di Art Hotel di Sutos. Nah, itu pembicaranya adalah Pak Mindiarto. Pak Mindiarto ini juga sudah lama bergabung di AMA dan beliau sudah mengeluarkan beberapa buku. Salah satunya adalah A to Z Sukses Dongkrak Penjualan gitu. Nah, untuk temanya kali ini adalah irrational selling. Irrational selling gitu. Nah, mungkin pendengar Mercury yang ingin mendapatkan tiket bisa langsung. Ya, kita ada 3 tiket ya, sahabat, untuk Anda, sahabat-sahabat Mercury mengikuti di hari Selasa, untuk online-nya dari jam 7 hingga jam 9, tapi offline itu mulai pukul 6 petang 18.00 ya. Sekali lagi di Art Hotel di Hayamuruk, bisa Anda dapatkan. Ini ada 3 undangan. Jadi bisa menghubungi ataupun juga Anda bisa bertanya nanti ya sahabat di WhatsApp call-nya Mercury, di WhatsApp message-nya di 8173.096, atau Anda bisa bertanya-tanya juga dengan narasumber di perbincangan kita di rumah manajemen ini di line telepon di 5620096, karena kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu. Jadi tetap stay tune di 96 FM Mercury. 96 FM Mercury, sahabat, masih di perbincangan rumah manajemen ya sahabat, bersama dengan AMA Surabaya, dan sudah hadir ada Ibu Nadia Kristanti, merupakan pengurus AMA Surabaya bidang seminar, pelatihan dan profesionalisme, dan merupakan pelaku UMKM, dan juga ada Mbak Anistiana atau Mbak Nisa, CEO dan juga founder Top Legal Group, praktisi legal, design and teknologi. Kita sedang membahas tema berkaitan dengan womanpreneur and the future of legal service innovation and technology. Tadi di awal-awal sudah diperkenalkan berkaitan dengan itu, industri legal teknologi itu apa, kemudian seperti apa perempuan di industri ini gitu ya. Ternyata ya masih belum banyak, jadi masih banyak peluang berarti ya.
Masih banyak peluang, masih terbuka lebar. Top Legal lagi open recruitment juga. Oh, ini nanti itu bisa dilihat di website ataupun juga di sosial media dari Top Legal ya untuk informasi tersebut. Nah, ini berkaitan dengan tema juga sebelum ke tema besar kita yaitu Blueprint and the Future of Legal Service Innovation and Technology. Saya mau ke Bu Nadia. Ini kan kalau di AMA ada bidang seminar, pelatihan dan profesionalisme. Seminar seperti yang tadi di-sharingkan bahwa akan ada seminar yang biasa dilakukan paling tidak seminggu itu ada gitu ya, Bu Nadia. Kalau untuk pelatihan sendiri seperti apa untuk di AMA? Kalau pelatihan kita lebih kerjasama ke beberapa seperti trainer gitu ya. Jadi mereka punya kompetensi apa. Nah kemudian kita, maksudnya member kita punya kekurangan apa di dalam ilmu. Nah kita matchkan lebih ke gitu. Jadi seperti yang kapan hari kita ada pelatihan micro ekspresi gitu. Itu memang sudah agak lama. Nah itu jadi kita ngambil micro expression. Jadi gimana cara ngelihat mimik muka mereka ini berkata jujur atau enggak. Terus bisa untuk untuk dealing bisnis juga seperti itu dengan Pak Kirdi Putra waktu itu. Nah itu kita lakukan pelatihan-pelatihan yang seperti itu yang sesuai dengan kebutuhan member kami. Selain itu juga kami juga punya FGD Forum Group Discussion. Jadi kita datang ke perusahaan-perusahaan member itu membawa anggota, juga membawa UKM. Jadi kita itu termasuk bagian dari charity kami juga. Kita diskusi di sana mengenai bisnis-bisnis gitu. Nah nanti mungkin di kesempatan ke depan kita bisa berkunjung ke tempat Top Legal. Untuk kita diskusi sekaligus mengunjungi member-member. Nah kita ajak UKM juga, UKM binaan dari AMA, Asosiasi Manajemen. Nah karena apa yang dilakukan Bu Nisa itu, bisnisnya Bu Nisa itu sangat relate ya, relate dengan UKM gitu. Saya lihat beberapa bisnisnya. Wah ini seperti tadi Bu Nisa juga sampaikan tentang halal. Betul. Halal. Mungkin MD juga ya Bu? Iya, halal, MD, BPOM. Iya, seperti itu. Atau mungkin kalau yang bisnisnya bukan makanan, sekarang itu banyak haki gitu ya. Haki, terus brand juga. TKDN juga itu betul. Nggak mudah itu buat kami yang UKM itu untuk pengurusan TKDN tuh susah. Nah itu kami bisa mengajak anggota yang lain dan UKM untuk sama-sama ke member-member yang punya usaha. Nah itu manfaat ya sahabat yang bisa Anda dapatkan kalau bergabung di AMA, karena istilahnya tidak hanya berkaitan dengan manajemen saja, tapi luas sekali kita melihat peluang-peluang ke depannya itu seperti apa, yang bisa digali lagi, yang bisa, karena tidak hanya tentang persaingan tapi kolaborasi untuk menuju next level gitu ya. Kita kolaborasi yang utama itu yang dilakukan oleh AMA sahabat, seperti nantinya akan ada hal-hal yang bisa di-sharingkan, tidak hanya seminar dan pelatihan dan lain sebagainya, itu akan ada dan akan Anda dapatkan sahabat ya. Dan tidak hanya untuk yang sudah memiliki bisnis saja, tapi untuk para pelaku UMKM juga bisa bergabung gitu ya Bu Nadia. Untuk segala informasinya nanti di akhir acara ya kita sharingkan kepada Anda. Kita kembali lagi ke tema tadi. Bu Nadia mengatakan pendampingan tentang halal, tentang TKDN, tentang haki dan lain sebagainya, itu juga bisa dilakukan oleh Top Legal. Benar. Karena kan masyarakat taunya hanya leadnya saja yang dibaca, tapi kan syarat dan ketentuan itu kan yang tidak banyak diketahui. Itu seperti apa pengalaman dari Top Legal? Benar sekali. Sejauh ini mendampingi UMKM ataupun startup ya. Jangankan hanya UMKM, tapi startup pun sendiri yang memang mereka sudah ramah teknologi. Kadang mereka itu masih belum tahu apa itu perbedaan paten sama merek. Biasanya mereka selalu datang dengan saya mau mematenkan merek saya gitu. Nah, padahal itu dua unsur yang berbeda, merek sendiri, paten sendiri. Nah, semuanya itu ada di hak kekayaan intelektual, ada merek, desain industri, terus habis itu ada paten gitu kan. Nah, seperti itu masih sesimpel itu. Kadang itu wah saya kan bisa daftar sendiri loh, monggo kalau daftar sendiri. Nah, biasanya ketika mereka daftar sendiri, itu kan mereka berdasarkan informasi dari Google atau mereka lihat YouTube atau sharing dari teman. Nah, biasanya ada beberapa klausula yang memang
tidak terpenuhi atau memang tidak mengecek emailnya secara reguler bahwa itu dapat surat cinta dari Dijen Haki gitu kan. Padahal surat cintanya itu tanda sayang dari Dijen Haki, tapi ternyata tuh tidak dibaca. Akhirnya apa? Hanya karena kekurangan salah satu dokumen, akhirnya berakibat mereknya pendaftarannya itu ditolak. Nah, hal-hal seperti itu, edukasi seperti itu tuh memang teknologi ini bagus untuk bisa diimplementasikan karena kan namanya bisnis itu dibingkai oleh hukum. Jadi hukum itu ada bisa masuk ke ranah apapun. Oleh karena itu di AMA kita bisa sangat bersinergi sekali karena visi misinya itu sama. Kita memang ingin membawa para pengusaha itu secara legal ya dan bisnisnya bisa terproteksi gitu. Nah, hal sesimpel itu tuh memang harus terus-menerus diberikan edukasi kepada para masyarakat apalagi UMKM seperti itu. Itu yang memang masih belum sampai ya. Edukasi itu memang harus berulang dan lagi gitu ya. Proses. Nah, butuh proses memang, dan proses panjang itu yang bisa dilakukan oleh AMA adalah seperti ini juga, sahabat ya, memberikan edukasinya selain juga memberikan pelatihan dan juga seminar untuk para anggotanya. Dan kalau bicara tentang tema Womanpreneur and the Future of Legal Service Innovation and Technology, kalau Bu Nisa sendiri melihat peran perempuan di dunia teknologi ataupun juga industri legal teknologi sendiri untuk saat ini seperti apa? Apakah karena kan kalau kita bicara perempuan memiliki sudut pandang yang berbeda, sedikit unik gitu ya kalau kita perempuan gitu. Seperti apa, Bu? Justru kita ini lebih bersyukur kita punya perasaan gitu kan. Nah, ketika kita peka, nah dari sisi teknologi itu kan biasanya sayangnya sudah ada, sudah terstruktur seperti itu. Kalau apalagi kalau bicara tentang AI ya, apalagi ChatGPT, semuanya semuanya serba instan. Tapi dengan perempuan kita bisa memfilter itu. Karena dengan rasa ini bener nggak sih, ini bukan negative thinking ya, tapi in a positive way gitu. Nah, dari situ kita itu bisa memiliki idealisme dan juga positive thinking bahwa kita ternyata ini tuh baik untuk ini baik untuk ini. Kita bisa memfilterisasi itu sendiri karena kita perempuan gitu. Ketika kita disandingkan dengan beberapa laki-laki yang which is di situ para ahli teknologi, tapi kan belum tentu mereka ahli legal. Nah, ketika kita disandingkan dengan semuanya ahli legal, belum tentu mereka ahli teknologi. Ketika kita disandingkan dengan ahli bisnis, kalau tadi di AMA ada komposisi sekian persen, masih mayoritas laki-laki. Nah, dari situ kita akhirnya apa? Naluri kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, itu challenging banget gimana kita itu bisa beradaptasi. Ketika kita di rumah kita harus ngurus A, B, C, D. Kalau di dalam profesi kita ya otomatis kita bisa mentransformasi itu sebaik mungkin untuk bisa beradaptasi kepada lingkungan yang baru kita seperti itu. Jadi ada hal-hal unik itu yang istilahnya hanya dimiliki oleh perempuan. Itu nilai plus kita gitu ya. Jadi don't take it as minus. Ya. Kita multitasking. Multitasking. Betul sekali. Masak aja bisa sambil nyuci. Sambil upload IG apa yang nggak bisa kita lakukan perempuan seperti ini ya sahabat. Dan itu adalah kalau kita bilang poin yang bisa kita miliki, nilai plus. Jadi jangan berkecil hati terlebih dahulu. Kita sudah punya modal utama kok ya, modal besar gitu ya sebagai perempuan. Dan tentunya tidak hanya di bidang teknologi dan juga legal industry seperti ini. Tantangan kan itu pasti akan ada di semua bidang, tapi untuk di industri legal teknologi sendiri seperti apa Mbak Nisa untuk sekarang ini gitu. Kalau kita bicara tentang tantangan gitu ya, di tengah pemainnya adalah laki-laki ya, cowok gitu ya. Tantangannya sih memang kalau dari sisi pribadi sih ya, memang ya itu tadi head to head sama para laki-laki. Kita selalu dipandang bahwa kamu perempuan, kamu kan mana bisa sih ngurusin hal teknologi gitu. Ini kan cowok banget gitu. Tapi kalau dari sisi edukasinya, memang di Indonesia memang masih itu tadi, masih terkodifikasi antara hal-hal yang memang ini tuh ranah cowok. Kalau misalnya coba sekarang saya tanya, sekretaris itu cowok apa cewek? Cewek. Ya kan. Terus kalau misalnya kita tanya itu security cowok apa cewek? Cowok. Nah, artinya apa? Padahal belum tentu loh dia itu ahli karate, ahli apa. Nah, apalagi dari bidang hukum ini, saya rasa kayak lawyer top internasional juga, kalau misalnya kita belajar dari beberapa case itu juga sudah banyak top leader woman yang memang top lawyer gitu. Terus kalau misalnya engineer di Indonesia sudah banyak sekali, bahwa menteri-menteri perempuan juga sudah banyak gitu kan. Jadi ladies jangan patah semangat gitu kan.
we can gitu loh kalau kita mau gitu kan. Jadi kalau misalnya memang di sini itu tidak ada ya yang bisa mengedukasi kita seperti itu, karena untuk berbicara tentang desain dan teknologi itu sendiri di bidang legal, saya pun harus mengupgrade-nya itu keluar. Tapi kan kalau misalnya sekarang itu kita nggak boleh terbatasin karena apa? Pembelajaran juga bisa online gitu kan. Nah, sekali lagi itu teknologi AI gitu. Kita belajar nggak harus datang ke kampus. Kita bisa duduk, kita bisa di depan laptop, kita bisa kuliah dimanapun, itu bisa gitu. Jadi keterbatasan antara perempuan itu sekarang sudah tidak jadi alasan lagi sih kalau menurut saya. Jadi sudah tidak ada borderline lagi sebenarnya pembatas antara laki-laki dan juga perempuan, semuanya juga bisa dilakukan gitu loh ya sahabat. Benar. Kalau kita bicara tentang pendidikan, informasi dan lain sebagainya, semua orang bisa mengakses. Betul. Itu ya, tinggal mau dan enggak aja gitu ya. Tinggal willingnya aja. Iya. Niat sudah ada, tapi untuk jalan nggak ada. Betul. Itu yang kadang sulit. Nah, itu memang tantangan tersendiri. Jadi untuk peluang pasti akan masih terbuka lebar. Tadi Bu Nisa mengatakan bahwa untuk sekarang ini apalagi di bidang industri legal teknologi sedang naik daun gitu ya. Bicara tentang artificial intelligence, yang lagi tren adalah ChatGPT, itu juga sedang naik daun. Jadi kalau bicara tentang perempuan, peluang juga masih terbuka lebar, sama peluangnya dengan laki-laki. Betul gitu ya. sekali. Tidak ada peluang gender ini lebih berpeluang, nggak ada untuk sekarang ini, semuanya sama sahabat kalau bicara tentang peluang. Tapi untuk tantangan tersendiri, tantangan juga hampir sama gitu ya, nggak ada yang berbeda. Nah, ini yang harus lagi-lagi menumbuhkan semangat gitu ya sebagai perempuan. Nah, kalau bicara tentang inovasi untuk perempuan, apa sih yang bisa dilakukan oleh perempuan dalam hal inovasi berkaitan dengan legal industri teknologi ini? Mindsetnya dulu sih. Mindsetnya dulu yang harus diinovasi. Kita harus, sebelum kita menyuruh orang untuk beradaptasi dengan teknologi, kita sendiri yang harus mentransformasi diri kita untuk ramah teknologi. Ramah teknologi bukan berarti kita jadi IT. Ya, dengan kita sudah bisa upload ke Instagram, dengan kita sudah bisa berkomunikasi via WhatsApp, dengan kita sudah bisa mengupload foto kita ke beberapa sosial media, itu sebenarnya kita sudah beradaptasi dengan teknologi. Tentang gimana membawa itu ke ranah legal, kita harus tahu yang kita upload jangan foto orang, harus foto kita sendiri, foto made in kita sendiri gitu kan. Terus konten-konten, kalau misalnya sekarang ada yang rame itu ya di platform-platform yang bisa berdansa-dansa itu. Nah, coba kreasi sendiri. Nah, dari situ kan juga bisa melakukan monetasi dan juga bisa mendapatkan uang. Nah, sebagai perempuan kalau misalnya mau jadi entrepreneur, nggak harus entrepreneur yang harus jualan produk atau apa. Dengan daya kreativitas kita. Nah, itu tadi kenapa yang harus diinovasi terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah teknologi adalah mindset kita. Siap nggak kita dengan menghadapi challenge-nya, akibatnya, kewajibannya. Karena kadang orang itu hanya aku foto, aku punya konten, aku tinggal upload, tapi mereka tidak tahu cara gimana proteksinya. Akhirnya apa? Di-copy orang, dan orang yang meng-copy itu lebih terkenal daripada yang menciptakan. Ya, itu sering terjadi. Betul, itu sering terjadi. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Bu Encin. Literasi perempuan di bidang teknologi disebut sangat rendah dibandingkan laki-laki. Setuju juga dengan pendapat itu, dan betulkah pendapat tersebut? Dari Bu Encin, Mbak Nisa. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Encin, sahabat Mercury ya. Iya, kalau dibilang rendah, saya kurang sepakat. Tapi memang belum cukup ya, belum cukup nyampe ke ranah sana. Karena apa? Kalau misalnya kita dibilang rendah, aku yakin seluruh perempuan Indonesia ini sudah teredukasi dengan caranya masing-masing gitu kan ya. Jadi dengan smart knowledge yang mereka miliki itu sudah mempunyai modal. Nah, tinggal tadi itu cara mengasahnya mau kemana. Nah, kalau misalnya pendidikan di legal teknologi, artinya mungkin mindset mereka itu masih, wow, saya bukan orang legal, saya bukan orang IT, gimana saya bisa? Nah, bisa dengan baca itu tadi. Kalau download aplikasi harus membaca term and condition-nya. Kalau mau check out belanjaan di e-commerce atau di digital platform, harus dilihat dulu nih, saya harus transfer dulu atau saya harus barang itu harus datang dulu COD atau apa. Nah, dengan hal seperti itu kita sudah mengedukasi diri kita sendiri di bidang legal yang menyangkut ranah teknologi, karena itu menggunakan digital online seperti itu Bu Enci. Jadi itu memang
kembali lagi ke personalnya ya, bukan betul. tentang gender. Perempuan lebih rendah literasi, Ya. nggak seperti itu juga gitu ya. Kalau personalnya memang merasa ya sudahlah orang yang nggak mau untuk tahu lebih Ya, dalam lagi ya. ya akan dikatakan rendah gitu ya. Biasanya kebanyakan sih mereka terima instan, asal Ya. ya udahlah, udah yang penting ada, yang penting jadi. Nah, hal-hal seperti yang itu yang akhirnya bikin Yang menggampangkan menjadikan akhirnya. dispute gitu. Iya. Itu. Nah ini pertanyaan lagi dari Mbak Rita, bagaimana cara mengatasi krisis kesenjangan teknologi pada perempuan dan apa yang narasumber berdua ini lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Nah ini kesenjangan atau krisis berkaitan dengan teknologi, karena kita bicara lagi tentang generasi ya kan, generasi yang melek tentang teknologi. Ya, betul. Itu seperti apa kalau menurut Bu Nadia, kalau bicara tentang teknologi dan juga perempuan seperti apa bicara tentang kesenjangan? Tapi sebenarnya itu tadi balik tentang ke orangnya masing-masing ya. betul. Saya juga usianya sudah di atas 4 gitu kan, tapi saya melek teknologi gitu. Nah, termasuk saya masih melakukan itu yang namanya trading, Betul. pakai blockchain. Saya tahu itu kripto, saya tahu Ya. metaverse dan lain-lain. Itu kembali ke bagaimana kita berusaha untuk terus belajar gitu. Ya. Tapi memang kalau tentang memasak dan lain-lain yang urusan rumah tangga saya agak di bawah. Meskipun salah satu bisnis saya adalah ini, kuliner gitu. Tapi karena itu tadi kita punya waktu yang sama 24 jam. Nah, kita mau menggunakan waktu ini Betul. untuk apa gitu. Betul. Nah, Pilihan kan ya. betul, pilihan. Dan memang kebetulan suami saya support saya untuk maju gitu. Betul. Jadi untuk alasan rumah tangga itu bisa dialihkan ke mungkin ke asisten atau Ya. apa seperti itu sih kalau saya. Jadi kalau bicara tentang kesenjangan ya sebenarnya nggak ada, tergantung pribadi aja mau nggak, dan 24 jam ini digunakan untuk apa kalau menurut Bu Nadia? Kalau Mbak Nisa seperti apa? Benar, kalau ini konteksnya perempuan ya. Ya. Saya ingat sekali waktu pertama kali anak saya itu online school. Waktu pandemi Covid, gimana itu caranya grup wali murid itu yang biasanya diem 1000 bahasa, tapi dalam Rame. setiap jam rame. Karena apa? Yang Zoom ternyata pertama itu adalah orang tuanya dulu, baru anaknya gitu kan. Kita harus menfilter. Biasanya anak-anak itu kita antar sekolah atau pakai sopir atau pakai ini, ternyata sekarang itu harus kita temenin di depan komputer, dan kita sendiri pun harus online. Nah, dari situ kalau misalnya dibilang para perempuan itu masih kurang ramah dengan teknologi, saya nggak setuju. Karena insting perempuan itu biasanya akan ada ketika memang ada kemauan dan kepepet. Ya, betul. Kepepet gitu kan. Betul. Nah, kalau misalnya ketika kepepet, katakanlah Bu, kalau zaman sekarang kita nggak harus masak, kan ada Gojek. Ya. Kita bisa order gitu kan. Betul. Nah, tapi kalau misalnya itu berkaitan dengan keluarga yang memang kita harus ramah teknologi, aku yakin semuanya orang itu sudah mulai, itu tinggal gimana cara explore lebih dalam gitu. Explore lebih dalam mau ke arah mana gitu. Kayak Bu Nadia tadi sampai ke cryptocurrency, sampai ke itu amazing sekali. Itu sudah jauh sekali itu. Nah, tanpa sadar mereka itu hanya berpikir, wah itu kan kripto, itu kan bisnis. Padahal mereka sudah bersentuhan dengan teknologi. Ya. Teknologi nggak harus yang kita nginstal perangkat lunak, perangkat ini tuh yang harus bikin program atau apa. No, teknologi kita bisa berbicara di radio. Ini juga bagian dari teknologi Ya, betul. gitu. Seperti itu. Jadi apapun yang berhubungan dengan internet ataupun juga hal-hal elektronik itu adalah bicara tentang teknologi. Benar, gitu ya. Itu bicara tentang teknologi sahabat. Jadi jangan merasa bahwa kesenjangan teknologi perempuan, enggak seperti itu juga. Tinggal pribadi ini mau enggak untuk belajar gitu ya kan. Karena semuanya bisa dipelajari gitu kan ya. Tinggal mau enggak itu loh. Ini pertanyaan terakhir dari Bu Ani. Bagaimana dengan UMKM kecil untuk pengurusan halal? Ini tadi kita kita singgung berkaitan dengan halal. Apakah juga didasarkan pada cuan yang dihasilkan oleh UMKM itu sendiri? Batasan yang seperti apa UMKM harus mempunyai sertifikasi halal, Mbak Nisa? Iya, terima kasih pertanyaan. Dengan siapa? Bu Ani. Bu Ani ya. Baik, jadi seperti ini. Seperti tadi disinggung di awal ya tentang halal. Kebetulan BPJ Halal itu memang lagi memfasilitasi sertifikasi halal gratis. Dan memang gratis 100% tapi itu ada terminnya ya. Ada kuotanya. Jadi ketika kuota bulan ini sudah habis, biasanya 2 bulan lagi itu kan akan ada lagi. Tapi itu adalah yang self declare, yang bahan nabati.
Tapi kalau misalnya yang berbahan dari ayam, daging itu harus reguler. Tapi itu pun juga tidak semahal dulu dan memang prosesnya memang bisa. Nah, sejauh mana UMKM itu harus mendaftarkan sertifikasi halal? Tahun 2024 semuanya itu sudah wajib bersertifikasi halal. Betul. Kalau memang misalnya produknya itu halal tapi tidak mempunyai sertifikasi halal, maka yang akan ditaruh di konvensional itu retail itu akan ditaruh di corner yang non halal. Seperti itu. Dan itu kan akan merugikan gitu loh. Padahal produk kita halal. Padahal kita sudah dikasih kemudahan oleh pemerintah. Yaitu tadi, memang sosialisasinya orang itu masih berpikir, wow ribet, wow legalitas ribet, ngurus ini pasti ribet. Padahal udah ada kemudahan. Tinggal gimana sih cara kita itu mencari. Mungkin saya yakin perempuan itu nilai insting untuk tracking sosial media itu lebih besar daripada laki-laki loh. Bisa dikonfirmasi ya ibu-ibu kanan kiri saya ini. Lebih cari lebih detail gitu ya. Benar gitu, lebih detail. Nah, dari seperti itu ketika kita tahu informasi langsung di follow up aja. Langsung ditanya, apakah ini bisa. Nah, itu tadi jangan ragu untuk bertanya. Jangan pernah berhenti untuk mencari informasi ya Bu dengan bergabung AMA, artinya kan akan lebih tahu akan ada project apa AMA, terus habis itu dengan mengikuti sosial medianya AMA atau Top Legal ataupun Mercury, akhirnya apa? Mendapatkan edukasi secara tidak langsung seperti ini kan, hal-hal yang kita lakukan itu. Jadi memang kembali lagi ya, teknologi sebenarnya mempermudah kita gitu ya, bukan malah menghambat kita. Betul. Jadi tinggal kita mau tidak untuk mencari informasinya lebih detail lagi dengan apa yang kita butuhkan ya, berkaitan dengan teknologi itu saja sahabat. Dan kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu karena perbincangan menarik sekali tapi waktu tidak banyak, tinggal sesi terakhir di perbincangan rumah manajemen sahabat bersama dengan AMA Surabaya. Jadi tetap stay tune di 96 FM Mercury. Masih di perbincangan seru kita di rumah manajemen karena temanya adalah Womanpreneur and the Future of Legal Service Innovation and Technology, dan narasumber serta hostnya adalah perempuan serta yang di operator juga perempuan, semuanya perempuan. Ya sahabat, dan masih bersama dengan Ibu Nadia Kristanti, pelaku UMKM dan juga pengurus AMA Surabaya bidang seminar pelatihan dan profesionalisme. Dan juga ada Ibu Anistiana atau Bu Nisa, CEO dan founder Top Legal Group, praktisi legal design and technology, sahabat. Dan kita di sesi terakhir ini ingin bertanya bersama dengan narasumber terkait dengan tren dan juga inovasi di bidang industri legal teknologi bagi perempuan terutamanya itu seperti apa Mbak Nisa? Untuk trennya sekarang ini kalau kita bicara tentang hal tersebut seperti apa? Iya, kalau ditarik dengan kita lagi di dunia broadcasting sekarang ya, dunianya adalah dunia metaverse itu memang ada. Metaverse bukan berarti kita tuh langsung ke alam lain gitu ya. Tapi dengan sahabat Mercury mendengarkan kita di rumah itu kan juga sudah merupakan hal yang tidak tersentuh gitu, dan itu sudah ranah teknologi. Trennya adalah ketika perempuan-perempuan itu sudah mulai kreatif, daya kreatifnya itu tolong itu segera diproteksi. Kalau misalnya mempunyai darah kreativitas, misalnya kalau di situ saya desain dan teknologi karena kalau zaman dulu kontrak di Indonesia itu adalah tulisan-tulisan rangkaian-rangkaian kata mutiara indah yang tidak dimengerti orang gitu kan ya. Nah, sekarang di luar negeri itu sudah kontrak itu sudah berupa gambar-gambar, dan itu sudah diadopsi oleh Airbus, dan akhirnya apa? Orang itu bisa lebih mengerti. Jadi orang yang tidak mengerti hukum, jadi kewajiban saya sebagai perempuan praktisi bidang legal teknologi adalah mengenalkan gimana bisa legal itu se-friendly mungkin kepada para pebisnis dan juga masyarakat umum untuk bisa dimengerti. Dengan itu tadi adanya legal content, adanya legal education seperti ini. Nah, kalau misalnya ketika para perempuan di rumah sana bermain sosial media, silahkan kalau misalnya punya daya kreativitas, lagi pinter masak katakanlah bikin video masak diupload di salah satu channel platform, itu boleh sekejar diproteksi, karena siapa tahu ketika awalnya iseng-iseng tapi ternyata itu malah boom dan menghasilkan. Jadi trennya memang tren tidak terduga seperti itu sih. Betul. Dari di dunia digital ini kita tidak bisa memprediksi what's next. Ya. Itu yang memang karena trennya juga kita nggak pernah tahu trennya itu akan membawa kita kemana. Betul, gitu ya. Mau dibawa kemana? Nah, hubungan kita. Hubungan legal ini gitu ya. Itu seperti apa kita tidak pernah tahu trennya akan seperti apa sahabat. Tapi yang jelas apapun yang bisa Anda lakukan ya
lakukan saja, terutama untuk para perempuan. Lakukan untuk sekarang ini, kemudian lakukan juga proteksi seperti yang dilakukan oleh Mbak Nisa. Nah, untuk inovasi dan juga adaptasi di era digital yang bisa dilakukan oleh perempuan, karena kita bicara tentang womanpreneur gitu ya, and the future akan seperti apa gitu. Inovasi. Tadi sudah sempat saya sampaikan satu clue adalah self-minded dulu ya. Yeah. Inovasi apa yang bisa sekreatif mungkin. Kita harus lebih berkreatif mungkin, dan kita harus selalu terbuka untuk bisa belajar dan belajar. Karena inovasi itu akan bisa kita ciptakan. Inovasi itu kan suatu kebaharuan. Yeah. Kalau tidak ada kebaharuan artinya bukan inovasi. Nah, gimana kita bisa belajar tentang kebaharuan kalau kita sendiri tidak membuka diri untuk mempelajari hal-hal yang baru. Bu Nadia aja sudah belajar blockchain sama kripto gitu loh. Nah, yang di rumah sana otomatis mungkin yang lebih muda juga harus merasa terpacu ya. Wow, kita bisa. Apalagi saya juga yang di legal technology. Siapa tahu yang mendengarkan ini ada anak-anak IT, ada anak-anak hukum, atau ada anak-anak pebisnis yang memang mereka lagi mendengarkan ya, sahabat-sahabat Merkuri. Saya yakin banyak itu. Nah, mulailah untuk menggali potensi diri, menemukan sesuatu yang baru, dan ciptakan itu kreativitas, daya kreativitas. Karena dengan era teknologi, kalau kita tidak kreatif, kita akan tersalib. Nah, itu ya sahabat. Dan ini juga yang dilakukan oleh Mbak Nisa melalui Top Legal Group-nya ya, yang sudah ada dari tahun 2018 ya. Iya, 2018. Dan inovasi inilah yang akhirnya sekarang baru mekar karena memang banyak dibutuhkan sekarang ini, gitu ya. Benar. Karena ya itu tadi, semuanya sudah, kalau kita program pemerintah ya, Easy of Doing Business, semuanya perizinan satu pintu. Nah, kita juga one stop legal solution, di mana di situ kita memadai semua kebutuhan para klien kita, baik pebisnis, profesional maupun family keluarga. Nah, kalau di situ tadi ada sport treatment dan lain-lain, itu kan hal yang baru ya. Padahal kayak kontrak-kontrak sport treatment kan sekarang ada e-sport. Betul. Paham nggak sih? Itu juga merupakan ranah dari teknologi gitu. Entertainment, tentang konten, harus bisa membedakan gimana endorse, gimana endorsement, gimana aturan-aturan itu seperti apa kalau di legal kita gitu ya. Betul. Itu yang bisa dilakukan pendampingan juga di Top Legal Group ini ya. Nah, untuk mendapatkan, mungkin banyak sahabat-sahabat Merkuri, saya pengen mendapatkan pendampingan, saya pengen tanya-tanya terlebih dahulu, bisa mendapatkan atau menghubungi di mana Top Legal Group ini, Mbak Nisa? Boleh, mudah sekali, bisa dicatat, bisa menghubungi langsung nomor telepon di 0811 22 33 6666, atau langsung ke sosial medianya Instagram Top Legal, toplegal.id, atau juga langsung ke website Top Legal, www.toplegal.id. Oke, ya, mudah ya sahabat. Jadi untuk Anda juga yang anak-anak IT, anak-anak legal, tadi juga ada peluang, jadi bisa dicek juga gitu ya. Di UMKM atau startup juga. Nah, startup juga itu bisa di toplegal.id untuk sosial medianya, ataupun juga di www.toplegal.id, atau di, ini bisa dikatakan hotline ya, di 0811 22 33 6666, nomor cantik. So, see you on top. Nah, see you on top sahabat ya. Dan see you on top, kita see you ke AMA, kita beralih ke AMA. Ini kan tadi Mbak Nisa mengatakan belajar hal-hal baru. Nah, belajar hal-hal baru juga bisa didapatkan di AMA. Betul sekali. Gabungnya seperti apa ini? Hal baru apa juga yang bisa didapatkan untuk member, Mbak Nadia? Kalau member, kami setiap bulan akan ada seminar, itu hybrid karena kita bekerja sama dengan beberapa chapter. Jadi ada berapa chapter ya Mbak El? 4 chapter ya. Ada 4 chapter, kita Malang, Surabaya, Bandung, sama Makassar. Nah, itu kita bergabung. Jadi member AMA chapter Surabaya itu bisa mendapatkan ilmu juga pada saat AMA Makassar melakukan pelatihan atau seminar seperti itu. Jadi sebulan bisa 2-3 kali seminar itu. Nah, untuk cara bergabungnya bisa langsung ke Mbak Elvina, itu di 0811 320 15 00 kosongnya 3 kali. Iya.
atau perlu diulang nih? 0811-3201-5000. Nah, mudahnya itu ya Mbak Elvina, sahabat ya. Sekalian informasinya tanya aja ke Mbak Elvina untuk AMA ini ya. Karena memang kalau Anda bisa istilahnya mendapatkan ilmu kan itu hal yang luar biasa yang bisa Anda terapkan juga pada bisnis Anda ataupun pada diri Anda, sahabat ya. Memperluas ilmu, membuka peluang, itu yang bisa Anda lakukan. Termasuk networking ya. Ya, betul. Itu yang bisa Anda lakukan. Karena tidak hanya untuk Surabaya saja, tapi kalau chapter-chapter lain melakukan seminar atau pelatihan itu bisa Anda manfaatkan juga. Untuk istilahnya untuk melihat itu bisa di Instagramnya AMA Surabaya ya, sahabat, bisa diceknya untuk ada informasi, ada pelatihan apa nih, ada informasi apa lagi nih dari AMA, bisa dicek di Instagram, searching saja AMA Surabaya. Karena Mbak Elvina juga ada di sana ya. Sekali lagi ini ada 3 undangan untuk Anda, sahabat Mercury. Ini mungkin nanti akan kita sharing ya. Jadi seminar hybrid irrational selling bersama dengan Mendiarto juga Raharjo. Ini bisa diikuti baik secara offline maupun juga online di hari Selasa 11 April, sahabat ya. Untuk offline-nya berlangsung di Art Hotel TS Suite Surabaya, dan pendaftaran sekali lagi ataupun juga informasi berkaitan dengan AMA ke Mbak Elvina di 0811-3201-5000. Terakhir berkaitan dengan tema kita hari ini, Womanpreneur and the Future of Legal Service Innovation and Technology. Closing statementnya Mbak Nadia dan juga terakhir nanti ditutup oleh Mbak Nisa, seperti apa? Oh, langsung Mbak Nisa. Closing statement Mbak Nisa berkaitan dengan Womanpreneur and the Future of Legal Service Innovation and Technology, seperti apa? Iya, buat semua sahabat Mercury ya, dan juga buat anggota AMA juga, jangan pernah takut untuk mencoba. Perempuan tidak melulu sebagai perempuan, tapi kita juga bisa mampu untuk bersaing dengan laki-laki. Tergantung kemauan kita dan juga keyakinan kita untuk bisa maju dan juga belajar dan terus belajar. Jadi dengan adanya AMA dan Top Legal, kita bisa bersinergi untuk bisa kerjasama, dan juga di Radio Mercury hari ini kita bisa mensosialisasikan sedikit kemampuan kita, insight kita kepada masyarakat. So, see you on top, ladies. Nah, itu ya sahabat yang bisa kita petik pelajaran ya di perbincangan rumah manajemen ini. Anda bisa kembali mengikuti perbincangan rumah manajemen yang hadir di setiap hari Senin. 2 minggu sekali ya, setiap hari Senin dari pukul 1 hingga 2 siang. Terima kasih untuk narasumber saya. Ada Bu Nadia Kristanti, pelaku UMKM, pengurus AMA Surabaya bidang seminar, pelatihan dan profesionalisme, dan juga Ibu Anis Tiana atau Mbak Nisa, CEO dan juga founder Top Legal Group, praktisi legal, design and technology. Sampai ketemu di perbincangan rumah manajemen selanjutnya, sahabat. Stay safe, stay healthy, be happy, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.